Selamat pagi saudara, jumpa kembali bersama saya Desi Indriani dalam Dialog Aktual. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai PR untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang segera akan dilantik hari ini sekitar jam 10 pagi. Dan tentu saja begitu dilantik pasangan Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama akan segera dituntut janji-janjinya oleh masyarakat. Untuk membicarakan ini sudah hadir dua orang narasumber yang akan berdialog bersama kita. Saya langsung sapa, di sebelah kanan saya sudah hadir Ketua Panwasda DKI Jakarta, Mas Ramdan Syah. Selamat pagi, Mas Ramdan. Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi pendengar pemirsa TVRI. Ya, dan kemudian kami juga mengundang tokoh masyarakat Betawi. Sudah hadir pagi hari ini Bang Ridwan Saidi. Selamat pagi, Bang Ridwan. Ya, terima kasih sudah hadir. Tokoh masyarakat Betawi, tapi yang akan dilantik tidak ada satupun yang dari Betawi. Yang dilantik, ya kan nanti sekdanya kira-kira Betawi. Pajar Panjaitan bukan, Pak? Pajar Panjaitan berakhir lah. Tapi bagaimana kemudian masyarakat Betawi melihat tidak ada perwakilan mereka di DKI 1 dan 2, Bang? Ini kan bukan baru yang begini, ya kan? Dari mulai Suwiryo, Samsurijal, Sudiro, Sumarno, Hengantung, bahkan Christian kan? Kemudian Ali Sadikin, terus sampai kepada Cokro Pranolo, Suprapto, Wiyogo, kemudian Suryadi Sudirja dan Sutioso kan bukan. Tapi kenapa baru sekarang dipersoalkan? Ya, tapi di zaman reformasi ini baru pertama kali ketika orang menuntut otonomi daerah, ada putra asli daerah, itu tidak menjadi problem. Ya tidak mutlak harus begitu. Kalau misalnya kan ini demokrasi di Jakarta kan penduduk Jakarta itu 23 atau 27% orang Betawi, tapi selebihnya adalah dari macam-macam suku bangsa. Oke, Mas Ramdan. Iya. Ini kan baru mau akan dilantik pagi ini jam 10. Tapi sebetulnya ada beberapa catatan tidak sih dari Panwas terkait dengan proses pemilu kada kemarin yang berlangsung? Ya, catatan kami sebenarnya dari 51 kasus yang dilaporkan kepada Panwas, itu hampir sebagian besar, katakanlah 75-80% itu terkait dengan elektabilitas, pada branding sebenarnya, branding terhadap pasangan calon. Jadi 51 cuma 3 kok yang jadi pidana pemilu kada, kita serahkan pada kepolisian. Selebihnya adalah orang melapor untuk menjatuhkan citra atau elektabilitas pasangan calon tertentu. Sehari bisa 3 kali kadang, kayak minum tablet gitu kan. Pagi dari tim kubu yang satu, siangnya kubu yang satu lagi, malamnya kubu yang berbeda lagi. Jadi sebenarnya dalam pemilu kada DKI Jakarta 2012 ini adalah pertarungan terkait dengan branding gitu, antara brandingnya Pak Jokowi yang lebih katakanlah low profile dengan pencitraan seperti itu, sementara di satu sisi Pak Fauzi Bowo lebih pada seorang intelektual. Dan ini hari ini pertarungan seperti itu dan dimenangkan dengan katakanlah Pak Jokowi Basuki, sehingga katakanlah agak useless juga sebenarnya kampanye misi-misi program pasangan calon yang sangat mewah, tapi hanya menyerang di sisi personal branding. Tetapi kemudian yang tercipta adalah terkait dengan personal branding. Jadi sebenarnya buat apa sih kemudian buat visi-visi program yang sangat bagus kemudian tidak ditawarkan pada masyarakat secara cukup waktu? 14 hari apa cukup? Menurut saya tidak. 3 hari putaran kedua juga tidak. Ini yang menurut saya akhirnya masyarakat kan hari ini nggak sih programnya Pak Jokowi Basuki nanti pada kampanye? Kalau saya nggak, karena pertama adalah Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi, ya kan, itu dia ucapkan. Kemudian yang Ahok ucapkan di 5 wilayah kantor wali kota ada pesta seni tradisional di setiap malam minggu. Jadi dalam setahun ada 250 pentas. Dan juga masalah transportasi kan mereka juga telah komitmen. Ingat. Ya, artinya gini. Untuk tataran Pak Bang Ridwan, Bang Ridwan seorang pengamat ya. Tapi masyarakat kecil hari ini dilihat apa sih misi program terkait dengan program mengatasi macet, banjir. Karena kalau ini kan terulang repetisi lagi kemudian macet masih sama, banjir masih sama, stres masih sama juga. Ini kan kemudian membuat ini dikhawatirkan. Hari ini kan yang dilihat kan pada personal branding, tidak kemudian pada bagaimana misi-misi program teroperasionalisasi dengan baik, sehingga misalkan indeks pembangunan manusia dalam 1 tahun di Jakarta itu meningkat. Kalau kemudian obrolan di warung kopi, ternyata masih macet juga, masih banjir juga, masih stres juga, ya sudah, penggusuran masih juga. Akhirnya kan malah berbalik, ini jadi kalau penggusuran dia nggak akan lakukan kalau penggusuran itu. Malah sebenarnya dia harus menginventarisasi beberapa persoalan-persoalan tanah
yang digagahi oleh Pemda DKI, yang itu ada keputusan Mahkamah Agungnya, dan juga sudah inkrah karena sudah ada keputusan eksekusi. Bang Ridwan sangat yakin dengan itu, ada perjanjian khusus sebetulnya. Dengan siapa? Dengan Jokowi, pasangan Jokowi. Saya kan berbicara dengan dia, berbicara dengan Ahok, ya kan, sebelum menyatakan mendukung dia, ya kan. Kita tidak ada masalah duit di sini, kita masalah apa yang dia lakukan dan apa yang dia harus lakukan. Dan abang yakin bahwa komitmen itu memang akan dilaksanakan? Oh, dia akan lakukan, karena track recordnya mereka bukan orang yang culas. Baik, karena keduanya kan public figure di Solo maupun di Belitung Timur. Dan Ahok pernah DPR ya. Baik, ini kan terkait tadi Bang Ridwan mengatakan bahwa ini memang public figure. Ini menjawab sebetulnya tesis Anda mengenai bahwa personal branding itu memang kemudian menjadi jualan dari pasangan ini. Ya enggak, gini, sebenarnya dalam politik itu kan ada terkait dengan pendekatan struktural dan pendekatan kemudian pendekatan aktor. Jadi kita lihat dalam pendekatan aktor, bisa saja aktor ini membawa arus perubahan, tetapi tentu saja aktornya harus punya kemampuan, punya struktur juga. Tetapi kemarin kan kita belum lihat, baru dalam kampanye apa sih pemilu kada itu kan cuma waktu 9 bulan ya. Kemudian hanya menawarkan kampanye cuma 3 hari, 14 hari. Ini kan belum melihat utuh sebenarnya. Artinya kalau memang pemilu kada ya personal branding semuanya. Tetapi sekali lagi bisa menjawab nggak bahwa persoalan Jakarta yang sangat rumit ini? Belum apa-apa 14 tahun ya. Ini 14 tahun reformasi. Jadi puncak internalisasi nilai-nilai demokrasi di Pilkada DKI Jakarta itu satu kemajuan yang luar biasa. Kemudian tingkat kriminal atau tingkat pelanggaran itu sangat rendah kalau dilihat ya. Di DKI Jakarta itu satu kemajuan. Dan memang orang memilih branding itu dulu lah ya kan. Karena misalnya kita ini satu contoh saja ya, bukan satu analogi ya kan. Mubarak itu orang sudah giram dia jatuh, itu aja. Bahwa penggantinya Mursi kan orang kagak tahu waktu Mubarak digusur, ya kan? Tapi problemnya menjadi lebih baik atau tidak kan? Enggak. Ya pokoknya ini rubuhin dulu itu yang pokok. Jadi belakangan kemudian selalu begitu. Perubahan selalu cerita tentang rubuhin. Perubahan selalu bercerita tentang apa yang kemudian harus dijatuhkan. Tapi problemnya seperti kata Bang Ramdan tadi, bahwa untuk melihat keberhasilan itu ada 2 indikator, indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan. Kalau kita catat, sebetulnya indeks pembangunan manusia sudah 7% untuk DKI Jakarta. Indeks kemiskinan di angka 3%, atau artinya sekitar 52.000 masyarakat miskin yang ada di DKI Jakarta dengan total. Ya, itu data dari BPS. Berdasarkan data BPS kagak bisa dipercaya. Ya kan, kagak bisa dipercaya aja BPS. Sama juga data-data Irak zaman Saddam Hussein. Nggak bisa kita percaya. Kalau begitu kita tidak bisa mempercayai. Kita harus melakukan observasi langsung, kemiskinan mengerikan di Jakarta. Mohon maaf. Tapi kalau begitu, kalau kita tidak mempercayai data yang dikeluarkan oleh BPS, kita juga tidak mempercayai data yang dikeluarkan oleh BPS daerah ketika di Solo mengatakan angka kemiskinan sekian persen. Ya, kita tidak bicara Solo. Kalau kita bicara BPS, dari dulu dia pekerjaannya begitu dari zaman Orde Baru. Jadi kagak bisa saya percaya. Itu sama dengan badan statistik di zaman Irak, zaman Saddam Hussein. Jadi saya tidak bisa percaya. Saya ini wakil ketua Komisi 10, 9 tahun berhadapan dengan BPS. Kagak saya percaya mereka. Jadi ini kita lihat kemiskinan itu, lihatlah kasat mata, mengerikan di Jakarta ini. Mengerikan. Seberapa mengerikannya? Ya kalau ke BPS bilang kemiskinan menurun karena dia mengganti istilah belum kaya. Pengangguran menurun, dia ganti istilah pencari kerja. Jadi dia bekerja untuk mengurangi kemiskinan dengan mengganti istilah. Betul. Orang yang ini orang dalam tahapan belum kaya. Ini itulah miskin. Ya belum kaya, banyak semua orang belum kaya. Jadi kemiskinan itu disisir sama dia dengan merubah-rubah istilah. Ini kelakuan badan statistik Irak zaman Saddam Hussein. Ya, tapi terminologi ini tentu berlaku untuk seluruh Indonesia dong. Betul. Bahwa lembaga yang memang harus punya indikator tentang kemiskinan dan pembangunan ya, lembaga badan statistik di dunia manapun itu seperti itu. Cuman memang saya harus pahami bahwa definisi kemiskinan ini ada berbagai sumber. Misalkan dari tadi BPS, indikatornya kan misalkan dengan BKKBN berbeda. BKKBN indikatornya cukup dengan misalkan rumahnya itu kalau dia bilik maka dianggap miskin. Sementara kalau untuk ukuran yang lain, misalnya dari UN, misalkan dari UNDP, itu ukurannya terkait dengan misalnya pendapatan berapa dolar gitu kan. Tapi ada juga pendekatan antropologi sebenarnya. Dalam pendekatan antropologi yang disebut orang tidak disebut miskin kalau dia punya jaringan sosial. Nah, tentu saja saya mau lihat begini.
balik lagi pada kemiskinan, kita harus sepakati bahwa untuk mengukur keberhasilan Pak Jokowi Ahok dalam katakanlah setahun ke depan tidak bisa kemudian dengan common sense obrolan di warung kopi, tapi alat ukur yang jelas tadi indeks pembangunan manusia IPM. IPM kan menggantikan GNP, berdasarkan GNP ditambahkan, dan maksud saya ada beberapa indeks lainnya dimasukkan, misalnya akses kesehatan dan seterusnya. Ada yang ukuran lain harus kita pergunakan. Tapi kalau kita lihat GNP BDRB kan sebetulnya Jakarta memang sangat tinggi, Bang. Memang sangat tinggi, tetapi persoalannya adalah tadi nggak bisa dijadikan ukuran juga. Enggak, maka ukurannya begini, akhirnya parameter awal sekarang berapa sih, 7, berapa misalnya 7,8. Tahun depan nyampe ke 8 naik atau tidak? Naik atau tidak? Indikatornya termasuk inflasi diukur dari 147 barang dan jasa termasuk batu cincin, ya kan, maka rendahlah itu inflasi. Ya kan, ini yang kita kagak bisa percaya karena mereka menggunakan indikator yang menuju kepada kesimpulan bahwa kita hebat, padahal kita ancur-ancuran di negeri. Angkanya dipermainkan. Indikatornya dipermainkan. Bagaimana batu cincin kapan naik harganya? Itu dimasukin sama dia. Cuman Bang Ridwan, kalau begitu kita nanti sulit mengukur keberhasilan dari gubernur yang sekarang 10 tahun. Atau kita tanya Bang Ridwan, apa sebetulnya parameter yang bisa digunakan ya, kalau kita tidak percaya BPS? Misalnya mas satu yang rakyat tuntut itu sederhana adalah soal public transportation. Di sini menyangkut kemacetan, ya kan? Bagaimana banjir, itu rakyat sederhana. Betul. Ya kan? Bagaimana Jokowi, bukan dia menangkal banjir, ya kan? Nabi Nuh aja kagak bisa, apalagi Jokowi, ya kan? Ya kan? Jadi bukan dia meniadakan banjir, bagaimana dia mengatasi banjir, ya kan? Nah itu orang akan lihat di situ. Kemudian orang akan lihat penghijauan, ya kan? Jakarta ini kan penghijauannya baru 17%, harusnya 30%. Pihak Pemda yang kemarin tuh tidak melakukan penghijauan itu karena mungkin duitnya kecil. Misalnya puun-puunan kan nggak berapa duit, kagak triliun-triliunan, ya jadi dia kagak semangat, ya kan? Padahal itu sederhana saja, ongkosnya murah itu. Ini, jadi banyak sekali yang kasat mata, yang orang lihat. Misalnya waktu zaman Heng Ngantung bikin pertamanan di seluruh jalur hijau. Nah itu Heng Ngantung bikin indah kota Jakarta. Iya, secara artifisial diharapkan akan berubah. Tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi apakah kemudian itu hanya itu ukurannya, dan tentu kita juga harus memberikan waktu dong kepada yang sudah terpilih. Oh ya, corruption. Dan itu jangan salah, corruption di zaman Fauzi Bowo 46,5% APBD dirujak. Itu kata PPATK, bukan kata saya. Jangan dia bantah. Dirujak uang daerah 46,5%. Baik, nanti kita bahas lagi Bang Ridwan, kita bahas lagi Bang Ardiansyah. Kita harus melihat bagaimana kemudian situasi terakhir untuk persiapan pelantikan gubernur terpilih. Di sana sudah ada reporter TVRI, ada Eka Widya. Eka, silahkan dengan laporannya. Ya, terima kasih Desi dan pemirsa, dapat kami informasikan memang untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hanya tinggal menunggu waktu saja. Pelantikan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Saat ini memang dapat kami informasikan, saya sekarang berada tepatnya di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, atau tepat berada di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Dapat kami informasikan bahwa arus lalu lintas saat ini yang berada di Jalan Kebonsirih masih terlihat ramai lancar. Tidak ada penutupan jalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengingat instruksi dari Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol A.L. Yoyo yang dikatakan pada pagi tadi saat melakukan apel pagi kepada seluruh jajaran kepolisian. Ada sekitar memang ribuan petugas kepolisian yang masih terus berjaga-jaga untuk mengamankan proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dari total 2.004 petugas kepolisian, ada sekitar 1.134 personil dari Polda Metro Jaya, sementara sebanyak 300 personil dari Polres Jakarta Pusat dan sisanya 570 berasal dari Satpol PP DKI Jakarta. Saat ini memang sejumlah wartawan masih terus menunggu karena kita detik-detik kekurangan hajatan secara gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan pemirsa, dapat kami informasikan memang hari ini yang menarik adalah selain acara hiburan nantinya, yakni
di Keroncong Tugu. Ada juga memang di sini disediakan jajanan pasar yang merupakan ciri khas kota Jakarta seperti kerak telur dan lain sebagainya yang akan diberikan secara gratis atau cuma-cuma bagi masyarakat yang datang menyaksikan langsung pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Ini sebelum Joko Widodo nanti akan melakukan pidato dan sesudah Joko Widodo melakukan pidatonya siang nanti. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang koordinator PKL yang berada di luar gedung DPRD DKI Jakarta, Bapak Nio Suprapto. Apa kabar Bapak? Baik Bu. Ya. Bapak, ini jumlah PKL yang berjajar yang sudah ada di depan gedung DPRD DKI Jakarta untuk membagikan secara gratis jajanan, ada berapa PKL Pak? Ya, tadinya hanya 70 sampai 80. Ternyata banyak bantuan sumbangan lagi yang datang sampai sekitar 120 PKL, bermacam-macam makanan yang biasa dijajakan di Jakarta. Ini katanya juga ada beberapa memang pedagang yang biasanya mangkal di depan gedung DPRD seperti itu Pak? Betul. Jadi ada relawan-relawan yang coba membantu dari acara ini juga tidak ada anggaran APBD apapun anggaran dari mana-mana. Ini bantuan dari relawan-relawan yang mana mereka mendatangkan langsung kepada PKL itu untuk hadir ke sini. Dan kita pun tidak mengeluarkan apapun juga gitu. Di antaranya selain kerak telur Pak, ada apa saja nih Pak untuk jajanan para PKL ini Pak? Ada ya, gado-gado, terus rujak, terus mie ayam, sate dan segala macam yang biasa memang dijajakan di PKL-PKL yang ada di Jakarta sih Pak. Seperti itu. Dan semuanya secara gratis ya Pak ya? Iya, jadi kita cuma mengkoordinir supaya tempat-tempatnya pun juga supaya tidak mengganggu kemacetan. Kayak model sekarang ini mungkin dari awal rencananya kan mau ditutup. Tapi nyatanya Pak Jokowi, Pak Basuki itu tidak mau adanya otoriter dari apa yang dia lakukan sekarang ini, berusaha untuk semua bisa merasakan, semua bisa nyaman, tidak ada hak prerogatif yang dia gunakan seenak-enaknya gitu. Jadi nanti apa Pak antisipasinya apabila terjadi mungkin antrian atau mengantisipasi terjadinya rebutan saat mereka atau masyarakat ingin menikmati makanan? Nah, jadi setiap tempat itu sudah ada keamanan-keamanan yang coba mengatur. Dari sekarang kita mulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang kita coba harus mengatur tata tertib supaya mereka teratur. Jangan semuanya harus diselesaikan dengan berebutan atau apa gitu loh, saya rasa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, dan pemirsa memang nanti menurut penjelasan dari Mang Arap Pardede, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, bahwa nanti dipastikan mantan Gubernur DKI Jakarta Foke Fauzibowo bersama wakilnya Priyanto akan hadir selaku mantan Gubernur DKI Jakarta dan akan menyerahkan jabatan kepada Gubernur baru terpilih, yakni Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Ya, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan saat ini. Kini kita kembali ke studio bersama rekan Desi, silakan. Ya Bang, jelasin. Ya, terima kasih Eka untuk laporannya, dan tentu saja kita masih akan menunggu tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pelantikan Jokowi dan juga Basuki Cahayapurnama untuk menjadi DKI 1 dan DKI 2. Tentu masyarakat juga akan menanti-nanti bagaimana kemudian realisasi terkait dengan visi dan misi mereka. Euforianya luar biasa. Tadi Bang Ridwan mengatakan ada 9 stasiun TV yang juga ikut merelay, ikut live untuk pelantikan mereka. Tapi bagaimana kemudian euforia ini tidak mati di tengah jalan, Bang? Ya, itu saya setuju sebenarnya gini, artinya ini kan euforia bahwa kemenangan rakyat kebanyakan seolah-olah kan seperti itu. Tapi sekali lagi tadi kalau kita ngikutin alur harus ngobrol di warung kopi gitu loh, dengan tadi Bang Ridwan bilang bahwa nggak perlulah indikator itu di-create, diciptakan. Tapi sekali lagi di mana saja ya semua untuk memudahkan pengukuran itu matematik memang. Bahwa tadi kata Bang Ridwan soal transportasi umum itu kan persoalan transportasi umum kan dalam indeks pembangunan manusia disebutkan Bang di sana. Jadi semua indeks ini diukur gitu loh. Artinya gini, saya tidak mau kasus kemarin untuk pemilu kada apa-apa kan bicara tentang isu konflik horizontal. Yang satu bilang melihat Pak Jokowi lebih pada bahwa ini pasti menang, pasti benar. Yang satu Pak Bang Foke pasti menang, pasti benar. Ini kan kita nggak mau itu muncul dalam setahun ke depan. Jadi persoalan kotak-kotak bahwa kubu-kubu antara
katakanlah mohon maaf ya, isu SARA ini akan dipelihara terus menurut saya sampai setahun ke depan. Karena sekali lagi Ahok kan kita jelas di situ aja kemarin sebelum dilantik EPI sudah meminta terkait dengan beberapa lembaga itu harus dikeluarkan dari sana misalkan. Nah ini kan persoalannya harus ada alat ukur yang jelas dalam parameter setahun ke depan. Hari ini ada baseline-nya berapa sih misalkan. Kalau hari ini dapat 2, tahun depan dapat 3, berarti kita mudah menyatakan ini berhasil. Bang, sebetulnya alat ukurnya kan gampang dari visi dan misi. Visi dan misi itu kan menjadi komitmen bersama yang dituangkan dalam perda. Betul. Ukurannya itu saja kan sebetulnya. Betul. Berhasil nggak menjalankan visi misinya? Nah, misi-misi program itu semua kan untuk kesejahteraan. Alat ukur kesejahteraan tadi saya bilang indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan. Atau kalau mau mengukur parameter politik, ada namanya indeks demokrasi dan itu semua terukur jelas dan ada parameter matematika yang sudah dibuat misalkan dari UN, dari PBB, UNDP-nya misalnya membuat alat ukur seperti apa. Nah, kalau katakanlah masyarakat menilai wah nggak berhasil nih karena banjir masih ada, ini kan bahaya sekali. Nah, karena kemudian tiba-tiba dikaitkan dengan masalah agama, karena kan ini yang ngurusin tidak katakanlah bukan orang Jakarta, kan susara kan tentang Jokowi atau kemudian kalau dia mungkin tidak menunjukkan bahwa kebersihan itu pangkal dari iman. Ini kan hal-hal yang mudah kemudian dipolitisir. Saya pikir parameter yang jelas itu harus menjadi kata ukuran bersama. Oke, Bang Ridwan. Ya, jadi pertama adalah Jokowi Ahok itu harus berhadapan dengan DPRD. Kalau saya tidak salah RAPBD tahun depan kan ditunda penyelesaiannya. Ya. Nah, itu nanti kita lihat di situ ya kan. Nah, disinilah Jokowi berperan untuk menyisir program-program yang tidak perlu. Ya kan, yang dia berjanji untuk mengangkat kampung. Nah, di mana itu disisir? Mumpung ini belum diketok palu kan, tertunda. Nah, kita lihat nanti ukurannya terlalu gampang, datanya nanti dari APBD yang disahkan, karena di situ sudah ada campur tangan Jokowi kan, kira-kira November lah disahkan. Kita lihat komitmen Jokowi pada APBD itu. Iya, isunya kan kemudian ketika dia memperoleh angka 52% dan fokus sekitar 46% lebih, ada kesenjangan 7% di situ. Ya, ada dan sementara mereka Jokowi kan hanya didukung oleh 2 partai. Iya. Bagaimana maksudnya kemudian DPRD dia bisa menyelesaikan? Tidak ada sejarahnya DPRD itu oposisi. Gampang dikantonginnya gitulah, saya nggak akan rinci. Caranya gimana? Gampang, masa saya rinci nanti jadi masalahnya lain. Dikantonginnya gampang, mau oposisi apaan dia? Ya kan? Dia kan demen umroh. Ya kan? Ya kan? Mau oposisi apaan? Ya kan? Nah, memang ada 3 parameter menurut saya menjadi monster bagi Pemda DKI atau Pemda di mana saja. Ada 3. Pertama, monster yang pertama itu adalah pengusaha. Jadi yang kedua terkait monster yang berikutnya fanatisme golongan, yang ketiga adalah terkait dengan monster ya legislatif atau DPRD. Tadi yang dibantah Bang Ridwan. Monster yang pertama adalah bagaimana pengusaha ini seringkali sudah mengijon. Yang kita khawatirkan di banyak pemilu kada kan pengusaha itu memberikan men-share dananya untuk mengijon dan kemudian kalau menang ya ini bagian saya. Ada kekhawatiran begitu? Karena gini, bukan di pemilu kada media memang diungkapkan ya? Dilakukan seperti itu, artinya politik transaksional, pengusaha membagikan katakanlah untuk calon ini 30%, calon ini 20% dan 10%. Ini kan politik transaksional yang dalam disertasinya Ridho Ambari misalkan orang LSI sana menyatakan itu terjadi dan itu hasil disertasi penelitian yang empirik. Artinya kalau misalkan Pak Jokowi bisa kemudian tidak melibatkan pengusaha dalam arti yang sudah mengijon itu, misalnya kalau ada, ini berarti salah satu keberhasilan. Bagaimana Kang Dikin, saya nyebutnya Kang Dikin bukan Bang Ali, Kang Dikin karena orang Tasik, Kang Dikin Bang Ali Sadikin, itu bisa kemudian bagaimana Jakarta Selatan untuk perumahan elit. Kalau dulu Tanjung Priok di mana saya tinggal itu misalkan tempat katakanlah untuk jin buang anak dulu ada Keramat Tunggak. Nah ini kan pemetaan atau zonasi klaster seperti ini itu kepentingan bagaimana Jokowi menempatkan misalnya waktu programnya pinggir kali itu saya tidak akan gusur cuma akan geser saja. Ini kan dia punya di situ bagaimana kepentingan antara pengusaha dengan Pak Jokowi ini bisa yang menang siapa. Yang kedua monster terkait fanatisme tadi saya sudah sebutkan. Fanatisme ini sangat rawan. Yang terakhir tadi dibantah lagi Pak DPRD. Monster ini bagaimana kemudian bisa ditaklukkan misalkan terkait dengan kepentingan untuk budget sekian, ini ada kepentingan dari katakanlah apa terjadi DPR RI ya bisa terjadi DPRD. Ini
yang tentu saja harus diperhatikan. Dan Nah, kemampuan memang diplomasi shock ya orang-orang DPRD ya kan, orang-orang dari jajaran lurah sampai ke wali kota, karena akan yang pertama mereka shock itu adalah persoalan perubahan kultur administrasi dari birokrasi ini. Nah, dia akan mengalami itu. Dulu saya dapat dengar dari bapak kita Prianto, masih beliau wagub, semua kegiatan pekerjaan itu ada honornya, padahal itu PNS itu sudah Pemda itu sudah ada gajinya. Bahkan ekstrimnya mindahin cangkir dari sini ke sini aja dihonor. Ini disisir, harus disisir. Nah, indikasinya sudah bagus. Jokowi memindahkan tempat tidur Ludwig ke-16, suaminya Maria Antoinette itu, dari rumah Gubernur DKI di Gesu. Nah, itu berarti bahwa renovasi apa semuanya harus ditinjau ulang. Jadi dengan men-streamline anggaran belanja rutin, saya kira bisa ditekan itu oleh Jokowi bisa sampai 70%. Sebenarnya hanya 30% aja belanja rutin, tapi orang itu bikin sampai meledak-ledak luar biasa. Nah, ini bisa dipakai untuk pembangunan masyarakat itu tadi. Dia ngegeser gimana caranya, dana dari mana kan. Ya Jokowi kan bagaimanapun juga anak sekolahan, masa dia gak ngerti sih. Dia kan anak sekolah, orang Betawi bilang dia kan sekolahan pekultas. Dia sekolahan pekultas, jangan salah. Fakultas Kehutanan, Bang. Iya, pekultas dia kan. Jadi jangan salah. Jadi ya apalagi Ahok dia manajemen kan, S2-nya. Jadi kita jangan terlalu ya khawatir lah gitu. Anda menangkap ada kesan underestimate nggak dari beberapa kalangan terhadap pasangan ini? Oh enggak, saya kalau nggak kenal Ahok itu seorang ahli manajemen dan dia orangnya sangat korek, lugas. Jadi pengusaha terus harus hidup di sini, tapi jangan nggak boleh Pemda DKI dikendalikan oleh pengusaha. Oke, tapi kemudian DKI ini dengan APBD sampai 41 triliun, kemudian kebijakannya juga berlapis karena bagaimanapun DKI dekat dengan pusat. Nah, bagaimana kemudian juga dibutuhkan diplomasi yang mumpuni di situ. Anda melihat bagaimana sosok seorang Jokowi dan kemudian juga sosok seorang Ahok? Saya pikir gini. Kita kaitkan dengan personal branding yang mereka jual, jadi jualan mereka waktu itu. Saya yakin lah pemerintah pusat itu akan menghitung sekali dengan sosok atau figur Jokowi Ahok, karena DKI siapapun gubernurnya itu pemerintah pusat pasti punya kepentingan, karena mengukur keberhasilan Indonesia kita masih sentralistik. Bicara tentang Jakarta, kita bicara bicara Indonesia pasti jendelanya Jakarta. Jadi alat ukur misalkan tentang macet gitu kan, padahal macet itu adalah persoalan Jakarta atau persoalan tawuran, itu persoalan lokal Jakarta, tapi kemudian orang akan melakukan penilaian, ternyata tawuran ini kultur dari Indonesia, padahal tidak. Contoh, hari ini pemilu kada DKI Jakarta, yang kok bisa-bisanya pemilu DKI Jakarta jadi barometer nasional bahkan internasional gitu loh. Nah, ini saya pikir kan hal yang lumrah di mana 500 pemilihan kabupaten kota terjadi hampir setiap hari di Jakarta, di Indonesia, tapi khusus untuk Jakarta magnitude-nya sangat besar. Artinya gini, selama 5 tahun nanti ke depan atau mungkin setahun ke depan Pak Jokowi Ahok, ini pemerintah pusat pasti punya katakanlah intervensi tanda kutip terkait dengan misalkan persoalan banjir, misalkan megapolitan yang diusulkan Pak Sutioso, misalkan bagaimana Bogor, Jakarta, Bekasi, Cianjur misalkan, itu apakah bisa kemudian direalisasikan untuk kemudian apakah menjadi bagian dari programnya Pak Jokowi. Sekali lagi pemerintah pusat pasti tidak lagi kan bicara tentang personal branding, ini udah jadi, barangnya udah jadi, dan kemudian bagaimana barang ini punya program yang kemudian bisa sinkron dengan pemerintah pusat dalam banyak hal. Baik, kita juga menerima telepon dari masyarakat. Kita sapa dulu mereka. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Pak Alung di Padang, Bu. Silakan Pak Alung dari Padang. Ya, begini, Bu ya, masalah ini kebijakan pemimpin, Bu. Ya. Saya rasa sistem kita ini banyak perampok, Bu. Coba kita telusuri jalannya air ini ya, Bu, sampai 2012, dari tahun 45 kita merdeka sampai 2012, carut-marut semua ya, Bu, sistem. Kalau dibilang perampok ini, Bu, kerjanya wajib korupsi. Coba kita telusuri secara ilmiah. Bapak-bapak yang bicara-bicara ini semuanya seperti kita bilang badut-badut anak bangsa
yang merugikan negaranya, Bu. Nggak ada kemajuan negara kita. Dari 178 negara, kita nomor 63, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita sapa dulu yang lain. Nanti Bang Ridwan kita persilakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Pak Anwar, Bu. Di mana Pak Anwar? Di Jakarta Utara. Silakan Pak Anwar. Mungkin punya harapan untuk gubernur terpilih yang baru, silakan. Selamat pagi komentator semuanya. Selamat pagi Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang bagaimanapun Pak Jokowi adalah jelas yang dipilih oleh masyarakat Jakarta. Namun jangan lupa bahwa yang dahulu-dahulu itu gubernur sudah mengetahui bagaimana karakter masyarakat Jakarta. Yang saya ingatkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan atau pekerjaan harus tahu bagaimana masyarakat Jakarta ini yang bermacam-macam suku bangsa yang ada di sini. Mungkin itu terutama untuk budayawan DKI itu selalu seolah-olah kayaknya mengagungkan dan tahu persis bagaimana masalah Jakarta. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Jakarta Utara. Di belakangnya, halo, Jakarta selamat pagi. Barat, ya. Selamat pagi. Halo. Nggak deh. Baik, halo. Baik, Anda masih bisa Iya, Anda sudah terhubung dengan kami. Selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Herianto nih. Di mana, Pak? Pak Herianto dari Jakarta Utara. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ini kami menginginkan gitu Jakarta nih jangan sampai selalu kebanjiran. Jadi usul kami, jadi air yang dari pusat Bogor itu bisa dipecahkan, dibagi dua, supaya wilayah kota Jakarta jangan sampai kena kebanjiran. Jadi dipecahkan itu melalui kanal timur dengan kanal barat. Ya. Jadi dalam wilayah kota itu harus dipenuhi dengan pompa-pompa untuk pembuangan untuk pada waktu banjir gitu. Iya. Itu saja, Bapak. Itulah yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Herianto di Jakarta Utara. Nah, kita lupa nih kebanyakan. Baik, kita jawab dulu tiga penanya. Yang pertama itu kagak jelas pertanyaan, cuma dia pengen ngomelin komentator aja, ya kan, yang dari Padang itu. Jadi angguran kagak usah dijawab dia, ya kan? Nggak, maksudnya tadi juga ada pertanyaan dia, pertanyaan dia? Ya perampok, ya kan? Itu udah jelas PPATK datanya dapat dipertanggungjawabkan 46,5% uang yang dihajar oleh Pemda DKI di zamannya Fauzi Bowo, kan itu. Yang nomor 2 itu pertanyaannya mengenai Jokowi dan Ahok atau kepemimpinan sekarang mempelajari tabiat Jakarta. Pasti dia pelajari lah. Setahu saya Pak Jokowi mempelajari itu. Saya mendengar, tidak langsung dia cerita. Yang nomor 3 teknis ya dari Jakarta Utara mengenai pengatasan banjir. Ya kan, saya kira itu tentu nanti masukan yang berharga untuk kepemimpinan DKI yang baru. Baik. Nanti kita berikan kesempatan Bang Ramdan juga memberikan komentar, tapi kita harus break dulu dan saudara pastikan Anda tetap bersama kami dalam Dialog Aktual. Perseteruan antar klub paling hangat di Eropa. Adu taktik dan strategi demi gengsi. Gaya dan kepiawaian, serta kemampuan para bintang idola. Kerjasama apik untuk meraih yang terbaik. Laga Liga Italia Serie A, hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Saya menyanyi nona. Nikmati alunan musik keroncong yang diaransir oleh musikus Kokotole, didukung artis kondang di tanah air. Saksikan
Kebiar Keroncong setiap Kamis pukul 22 hanya di TVRI. Rangkaian acara musikal TVRI belumlah lengkap tanpa kehadiran musik reggae bersama komunitas reggae Indonesia. Saksikan musik reggae Senin pekan kedua pukul 22 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ya, terima kasih saudara kembali bersama kami dalam Dialog Aktual dan kita membahas tema mengenai PR untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tadi sebelum break ada 3 penanya yang belum dikomentari oleh Bang Ramdan. Silakan. Ya, artinya saya mau komentar secara keseluruhan aja karena begini ada memang persoalan ya kalau apa yang sudah dimenangkan oleh tim Jokowi Basuki selama besok ini kan 5 tahun ke depan katakanlah 100 hari kemudian 1 tahun tidak memaintenance isu, ini jadi persoalan besar karena kemarin Jokowi Basuki ini memenangkan dunia maya sebenarnya, dunia virtual itu dimenangkan, di jejaring sosial semua media, sosial media ini semua dimenangkan oleh Pak Jokowi. Ini bisa nggak kemudian di maintenance selama 100 hari kemudian setahun ke depan? Karena artinya tim sukses tetap dipakai 5 tahun ke depan ya? Bukan tim sukses, artinya ketika ini menjadi masuk ke dalam birokrat yang struktural fungsional ini harus bisa berperan gitu loh. Artinya dunia maya ini kan sebuah juga bisa menggelinding snowball. Orang lebih percaya kepada dunia virtual seperti ini ketimbang misalkan statement di media atau statement formal. Yang saya maksudkan begini. Ada misalkan indeks ITU International Telecommunication Union, itu badan dunia untuk telekomunikasi, menyatakan bahwa di Indonesia ini terkait dengan kemajuan telekomunikasi itu malah mundur. Tadinya 100, indeksnya 100, sekarang ke 156. Mundur sangat jauh. Nah, ketika dalam kasus Pilkada DKI dan kemudian teman-teman tim Jokowi Basuki bisa memenangkan ini, artinya memanfaatkan indeks yang sudah menurun ini menjadi senjata buat mereka. Saya berharap dalam waktu katakanlah 100 hari 1 tahun ke depan bahwa ada isu kan, ini kan perang isu. Keberhasilan program kan tidak semata-mata pada fisik berhasil indeks, tapi juga kepada kemudian bagaimana menciptakan public opini bahwa Jokowi sudah berhasil. Terkait banjir misalkan, banjir ya hal yang klasik, tapi ada berapa progres yang bisa dilakukan. BKT-nya sekarang 4 tahun kan kemarin kalau nggak salah BKT belum selesai Bang ya, dengan anggaran berapa triliun itu, ini udah kemajuannya kemarin Pak Jokowi sekian, sih maju lagi, tambah lagi 10%-nya, tambah lagi 20%. Itu harus di-maintain isu tersebut. Dan isu tersebut tidak kemudian diserahkan pada lembaga media-media formal, tapi media-media yang sosial tadi. Saya pikir ini harus digunakan oleh Pak Jokowi maupun tim kampanye yang memenangkan kemarin. Kalau tidak, tadi kan pendapat dari 3 orang tersebut masing-masing beda. Yang satu, kata Bang Ridwan, seolah-olah mendukung Pak Jokowi, yang satu mendukung Pak Fauzi Bowo, yang satu malah menghajar kita semua kan gitu. Artinya maintenance isu terkait dengan program apapun itu harus dilakukan. Iya. Iya, saya rasa nggak rumit-rumit banget lah. Jangan diperumit ini persoalan, ya kan. Nomor 1 memang diperlukan leadership. Ya, ini leadership yang diterima. Jangan kata selisih 7,6%. Sebiji saja selisih itu udah menang Jokowi. Karena itu kan setengah tambah 1 demokrasi yang kita anut. Ya kan, itu harus diterima lah. Sekarang kepemimpinan ini diberi kepercayaan, ya kan, dia berjalan, ya kan. Kalau kita perumit masalahnya emang rumit banget. Tapi nomor 1, Jakarta pilkadanya disambut karena ini adalah satu isyarat untuk perubahan Indonesia. Itu yang paling pokok. Ya, tapi kita juga belajar dari sejarah ketika di pentas nasional kemenangan 60%, tapi di tengah jalan pun kemudian betapa publik kemudian melihat aspirasi mereka tidak didengarkan. Nah, itu yang harus peringatan. Maksudnya kan SBY, dia menang 60%, tapi dia terus menikmati kemenangannya itu. Jokowi nggak boleh tergoda itu. Dia harus bekerja, ya kan? Dia nggak boleh, dia bersiap untuk jadi calon presiden 2014. Jadi dia, kenapa ketawa, ya kan? Dulu juga orang ketawa. Dulu dia ketawa waktu jadi wali kota Solo. Ramdan boleh nggak setuju. Seperti juga orang Padang yang tadi bertanya, Alung apa namanya kan, kagak setuju sama kita dikata-katain sama dia. Ya kan, nggak jadi perkara itu, ini demokrasi. Jadi karena sudah ada global survey yang mengatakan tingkat elektabilitas
Jokowi untuk presiden itu 78%, Anies Baswedan adalah 75%. Ini fakta. Oke. Ya kan? Jadi karena itu dia bersiap aja ke depan. Jadi dia tidak bisa berkangen-kangenan dengan suasana kampanye pilkada kemarin. Itu sudah berlalu, ya kan? Sekarang dia berpikir ke depan, bukan saja untuk Jakarta tapi juga untuk Indonesia. Oke, ada Bang Ridwan mengatakan adalah hasil global survei, tapi survei pun kadangkala juga tidak 100% bisa dianggap benar. Survei dilakukan ketika pemilu yang pertama ternyata gagal total, kan? Kalau survei itu sekali lagi katakanlah kalau memang di akademis misalnya di kampus kita harus percaya, katakanlah walaupun harus dengan survei Bang ya. Tapi kalau memang berbayar ini yang kita agak kesulitan. Iya, Bang. Dan memang itu persoalannya. kalau yang survei yang berbayar ini maksud saya tidak dengan tuh. Artinya gini lah, ada berapa dia harus jujur juga. Ada lembaga namanya asosiasi itu harus memperjelas bahwa menjelang hari H itu minggu tenang ya nggak perlu ada disampaikan karena KPU pun melarang. Kemudian itu di launching, tujuannya jelas elektabilitas persoalannya. Itu artinya hati-hati kita ngomong survei. Tapi bicara tadi Bang Ridwan terkait dengan yang terakhir apa itu 2014 iya, bahwa gini loh, masa Pak Jokowi ini kan harapan masyarakat Jakarta. Iya. Yang kemarin misalkan Solo aja belum selesai sudah naik ke gubernur DKI. Iya. Ini belum kelar baru 2 tahun jadi presiden. Iya. Ini apalagi digadang-gadang sama Bang Bukan saya menggadang-gadang. Persoalannya adalah ini kan demokrasi itu apa sih tujuannya? Untuk sejarah masyarakat. Wahai Ramdan, Anda mesti ingat perkembangan terakhir di KPU, verifikasi yang lulus baru 1 partai dari 34 partai. Dan nanti malam jam 00 perbaikan verifikasi faktual ditutup. Berarti paling tinggi 3 atau 4 partai. Ini perubahan yang sangat besar, Ramdan, di Indonesia. Anda mesti menginisiasi itu. Betul, tapi kalau Anda cuma berpikir bahwa demokrasi adalah urusan rutin, tidak ada fluktuasinya, barangkali Anda rada keliru, Saudara Ramdan Syah. Rada keliru kalau itu. Ini adalah satu perubahan yang sedang berlangsung. Artinya gini, kalau kita sudah melakukan mengijon seperti itu, balik lagi mengijon, artinya kita main pada politik transaksional. Padahal yang namanya demokrasi secara normatif tujuannya masyarakat itu sejahtera. Masyarakat Jakarta diantarkan dulu lah pada indeks yang kemudian agak lebih baik, baru kemudian bolehlah mau jadi presiden nanti 5 tahun ke depan. Tapi kalau untuk harapan nasional yang lebih besar apa salahnya? Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Maksud saya ini kan hari ini partai politik melihat bukan pada ideologinya, pada misi-misi program, lebih tertarik kepada personal branding yang kemudian transaksional untuk menang. Kayak gue milih dia deh. Ini kan jadi transaksional, terjebak semuanya. Padahal terkait dengan misalkan pencalonan presiden berikutnya adalah terkait ideologi partai, terkait dengan misi-misinya partai tersebut. Bukan kemudian nih orang karena udah menang karena personal brandingnya udah lebih gampang, ongkos lebih murah kita pakai Jokowi. Bukan begitu, Ramdan. Ini adalah era perubahan. Anda mesti baca New York Times bahwa Joko Widodo adalah representasi dari genre kepemimpinan politik Indonesia baru. Ini pers yang paling terkemuka di dunia. Kita suka atau tidak suka perkara lain, Saudara Ramdan. Ini adalah tren. Dan Anda jangan salah, Malaysia luar biasa perhatiannya kepada Jokowi. Nah, ini jangan salah juga. Baik, kita ada telepon yang masuk, kita sapa lagi, kita terima. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Sadana ini, Bu, dari Lampung. Silakan. Jadi gini, kami ini dari Lampung sangat tertarik sekali mendengar mbah-mbah yang di pusat itu bicara ke masalah Joko Widodo. Iya. Pak Joko ini titipan dari yang kuasa, Bu. Jelas itu. Nah, titipan dari yang kuasa termasuk kami dari Lampung ini menyarankan beliau 2014 nyalon presiden. Iya. Karena beliau belum ada koreng. Baik. Nah, bapak-bapak yang di sana menilai nanti dulu nilai kerjanya karena diatur oleh undang-undang yang mengaturnya kerja itu. Baik. APBD diatur oleh diteruskan oleh kawan-kawan di DPR. Nah, terima kasih Pak Sadana. Pemerintah. Itu aja, Bu, saran kami, Bu. Makasih. Di belakangnya, halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana? Selamat pagi Mbak Desi.
Ya, Assalamualaikum Kanda Ridwan. Silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum Bang Ramdan Shah. Ya. Jadi saya ya, terutama selamat kepada Pak Jokowi dan Ahok sebagai pembawa udara segar dan juga Jakarta baru. Saya sepakat dengan Kanda Ridwan bahwa memang reformasi ini terus bergulir. Yang paling pokok adalah tugas utama atau paling tidak tugas utama bagi Pak Jokowi dengan Ahok itu adalah mengikhtiar sebelum datangnya banjir. Terutama jangan sampai berantem Bogor dengan Jakarta gitu kan dari Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Sanusi. Halo, selamat pagi. Halo. Baik. Dua orang penelpon. Iya. Nanti kita jawab usai break, tetaplah bersama kami dalam Dialog Aktual. Kita harus punya keyakinan akan kebangkitan itu. Bukan hanya ainul yakin, kita yakin dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, kebangkitan Indonesia. Bukan hanya ilmu yakin, dengan ilmu pengetahuan kita yakini kebangkitan bangsa, tapi dengan hakul yakin, kita yakin karena berpegang kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia kelak akan bangkit menjadi nyata kembali. Salam Indonesia Emas. Halo Sobat Keren. Disinilah tempat kalian bisa menyaksikan bintang-bintang tamu yang keren. Satu kita kuat. Dan juga banyak video keren yang bisa kalian pantengin dari luar negeri ataupun dalam negeri. Kan ada selain kamu. Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Saksikan Keren setiap hari Senin sampai Jumat hanya di TVRI. Keren banget. Di zaman era dulu, saya menjadi penyanyi istana dari zaman Pak Harto sampai terakhir Bu Mega. Itu keroncong berkumandang dengan megahnya. Bulu tangkis yang diharapkan menjadi kebanggaan sudah banyak membawa nama harum, tapi dari zamannya kapan sampai hari ini itu masih belum ada kepastian. Saya bahagia ketika di sana. Setelah Anda sampai di sana, percaya tidak? Mungkin Anda bahagia sebulan, 2 bulan. Setelah itu, setelah Anda di sana, di sananya jadi di sini. Selalu akan ada di sana yang lain. Jadi bahagia itu adalah tentang bersyukur. Lebih dekat dengan tokoh hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Aktual. Baik, ada dua penanya tadi, silahkan dikomentari. Ya, pertama dari gini, Lampung. saya lihat personal branding tadi masih ketika euforia apa pemilu kada DKI, kemudian Bang Ridwan pengen meng-create 2014 Pak Jokowi sebagai presiden. Saya pikir ini harus saya sampaikan bagaimana bahayanya personal branding misalnya terkait dengan Amin Rais ketika euforia reformasi. Ketika saat itu kan digadang-gadang Amin Rais for presiden misalkan, tapi kemudian makin lama sinarnya Pak Amin kan makin lama makin menyusut dan mungkin nyaris ke padam seperti itu. Nah, kita khawatir personal branding terkait dengan Jokowi juga, kalau kemudian pertama tadi kemasan dari media sendiri, yang kedua terkait dengan mampu nggak menjalankan tugas dan wewenang dia sebagai gubernur Anda DKI. khawatir bahwa kekecewaan segera akan menyusul, begitu? Ya, artinya pertama tadi politik transaksional sudah saya sampaikan, tapi yang kedua terkait dengan ini kan harus diuji dalam 2 tahun ke depan, nggak bisa kemudian ditinggalkan masyarakat Jakarta yang memang butuh peningkatan kesejahteraan. Jangan kemudian belum 2 tahun tiba-tiba sudah beranjak lagi menjadi presiden. Ini yang menurut saya saja warga Jakarta, saya memilih untuk itu, untuk apa 2 pasangan calon dan bahkan tadi nomor 1 dan 3.
Ramdan, Anda merupakan fakta bahwa pada reformasi yang digadang-gadang generasi muda adalah Yusril Iza Mahendra, bukan Amin Rais. Amin Rais cuma oleh partainya doang, PAN, ya kan? Yusril itu sudah sampai ke dalam mahjana sidang MPR, tapi dia disuruh mundur oleh almarhum Hartono Marjono. Karena kalau Yusril juga maju, maka Gus Dur akan kalah menghadapi Megawati. Jangan salah, Yusril itu waktu popularitasnya luar biasa hebat di zaman itu, dibandingkan dengan Amin Rais. Memang terus terang kita berbicara gantengan Yusril dong, ya kan? Yusril juga jalannya masih gagah, ya kan? Amin Rais kan, maaf ya, kita bicara jalan, kurang gagah dah, ya kan? Dibandingkan dengan gagahnya Yusril. Itu jangan salah, Ramdan. Yang nomor 2, terkait dari pembicara pendengar tadi atau pirsawan tadi, ya memang benar yang dari Lampung itu mengatakan Jokowi itu sudah rezekinya untuk menjadi pemimpin, sudah jatuh temponya untuk jadi pemimpin. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, orang kayak gini rezekinya lagi sedang bagus-bagusnya. Betul. Tapi di tengah harapan publik seperti ini, kenapa kemudian dua partai yang mendukung Jokowi dan Ahok ini malah sedikit ada kisruh? Nah, mereka kisruh begini. Yang pertama, yang terakhir statement Ibu Mega, jangan ada penumpang gelap. Nah, Ibu Mega jangan salah paham, Ibu tidak bakal jadi presiden. Yang jadi presiden itu Jokowi. Jadi jangan salah paham perubahan-perubahan dalam masyarakat, karena Ibu sudah 2 kali kalah, ya kan? Jadi jangan bicara istilah penumpang gelap. Kalau Jokowi cuma jualan marhen, kagak ada yang pilih. Nah, jadi jangan bicara penumpang gelap. Penumpang terang. Kita ikhlas pendukung Fauzi. Penumpang terang. Iya, pakai karcis, ya kan? Jadi karena itu ini selesai. Megawati, Hatta Rajasa, Yusuf Kala, itu selesai semua. Baik, tapi tentu kita tidak bisa melihat sosok Jokowi dan Ahok ini sangat sempurna. Pasti juga ada PR-PR yang akan segera mereka hadang. Ya, iya tentu ada, namanya juga gubernur. Ya, maksud saya gini, kita ini hari ini bicara tentang karisma versus dengan sebuah misi-misi program. Betul. Yang kemarin pertarungan dalam pemilu kada yang karisma itu pada sisi misalkan Jokowi Basuki, pada orang yang inteleknya pada Pak Jokowi, representasi seperti itu, pada Fauzi Bowo representasi. Sekarang kita lihat pada kemudian karisma ini sudah ada, jadi modal sosial kapital bagi Jokowi Basuki. Nah, sekarang bagaimana yang kemarin kurang disentuh tentang misi-misi program yang katanya agak muluk-muluk gitu kan? Kita bicara bahwa misi-misi program ini bisa nggak sih dijalankan, katakanlah memang agak mustahil 100 hari, program 100 hari atau kemudian setahun. Nah, ini yang harus kita uji di lapangan dalam setahun ke depan. Kita lihat, misalnya kita berangkat dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fauzi Bowo. MRT misalnya sudah mulai berjalan sekarang. Kemudian dari sisi jam keseda, sebetulnya kan sudah dilaksanakan. Kemudian anggaran pendidikan gratis sebetulnya juga sudah berjalan, cuma mungkin tidak tersampaikan kepada publik. Nah, sekarang bagaimana kita melihat apa yang sudah berjalan ini ke depan jauh lebih baik kan? Di tangan seorang Jokowi. Betul. Nah, ini kan maintenance, ini ada 2, maintenance isu keberhasilan yang memang tadi dimanfaatkan di jaring sosial tadi harus dilakukan selain saluran formal media TV maupun berita cetak misalkan. Yang kedua adalah benar bekerja gitu, janji-janjinya yang 1 hari hanya di kantor, kemudian selebihnya ada di luar. Ini harus kemudian terlihat, tapi juga artinya itu kan dalam bahasa hiperbolanya seperti itu. Tapi kemudian yang kita harus lihat pada hasil gitu loh. Masyarakat melihat pada hasil. Jadi ketika bicara tentang struktural fungsional ada goal achievement. Goal achievementnya nih kelihatan nggak nanti? Kalau nggak kelihatan, ini kan jadi bumerang juga. Tadi harapan Bang Ridwan misalkan dalam setahun kemudian ternyata malah indeks MRT-nya nggak jalan, BKT-nya kemudian tetap jalan di tempat. Ini akan berbalik. Jangan harap kemudian 2014. Ada ukurannya, Ramdan. Itu kan ada APBD, ya kan? Di APBD itu Jokowi akan mengambil peran untuk APBD 2013. Itu kan ada APBD-nya. Jangan khawatir amat lah, ya kan? Itu ada APBD-nya. Kenapa, Bu? Ibu kalau misalnya kalau Jokowi memang mengatakan di statementnya tidak akan mengganti siapapun di lingkungan bukan daerah. Tidak akan mengganti total, jangan salah, jangan dihitan itu pernyataan Jokowi. Ya diganti ya kudu dong, banyak yang kudu diganti. Dari mulai lurah kan udah pada kebat-kebit. Lurah, camat, walkot, kadis pada kebat-kebit. Sementara pendekatan Ahok kan pendekatan entrepreneurship sebetulnya. Bagaimana memastikan ini berjalan? Jadi gini, ini kan penggantian
pasti dalam arti itu kan air mengalir itu seperti itu kan. Tapi maksud saya ada merit system, itu harus diingat. Masyarakat tahunya oh diganti cepat bedol desa, enggak, ada merit system. Untuk mengganti sekda misalkan dia harus eselon 1, kemudian untuk menjadi eselon itu kan berapa orang sih? Silviana Murni memenuhi syarat. Enggak, maksud saya sangat memenuhi syarat itu. Maksud saya itu tidak bisa bedolnya baru dilantik hari ini besok diganti. Iya, Enggak, ada merit sistemnya, ada kemudian dewan pengangkatan. Ini semua hari ini yang muncul di publik kan Jokowi sama Basuki naik, kemudian pasti diganti hari ini, besok diganti. Gerbongnya ganti, bedol desa. Enggak, ini yang menurut saya yang dikhawatirkan, saya pikir tidak akan terjadi. Tapi kalau dia kebat-kebit biarin aja. Biarin aja. Iya kan, kenapa kita hibur-hibur dia? Biar aja kebat-kebit, jangan kita hibur-hibur. Enggak, artinya Bang, ini kan berjalan, itu evolusioner, tidak kemudian revolusioner. Iya, paham. Yang terjadi di publik hari ini semua entah wali kota, entah camat misalkan yang sangat takut sekali, padahal tidak. Ini terjadi sangat mulus, sangat evolusioner, dan ini yang harus kita sampaikan pada publik dan harus dijaga sih. Bang Ridwan, Anda sangat mendukung sepertinya. Saya tidak tahu bagaimana kemudian mentafsirkannya, tapi kalau seandainya tidak sesuai seperti yang Anda harapkan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan? Iya. Oh iya, kalau kagak sesuai kan Pak Prabowo sering mengatakan akan memimpin demo kan begitu. Kita tidak bicara Prabowo, kita bicara Anda. Ya itu bahkan Pak Prabowo, ya kan, yang boleh dikatakan ikut repot dalam tahapan pencalonan kemarin. Lah kita akan kritik dong, ya kan. Nomor satu, penuhilah komitmen-komitmen yang disampaikan di dalam kampanye, terutama kepada masyarakat Betawi. Komitmen itu adalah jelas membereskan perda pelestarian kebudayaan Betawi. Itu sudah di meja Biro Hukum, baik hukum Pemda DKI maupun hukum daripada Depdagri, itu dibereskan. Kemudian transportasi lokal, kemudian solokan-solokan dibereskan supaya jangan orang terhinggap kepada penyakit. Kemudian gubuk-gubuk kumuh, ngeri lah kita melihat itu gubuk-gubuk kumuh ya. Itu harus dia bereskan. Itu dia ucapkan di dalam komitmen. Ahok juga mengatakan mengenai pesta rakyat tradisional, bukan saja Betawi, di dalam setiap malam minggu di kantor wali kota itu harus dia penuhi itu saja. Saya kira dia akan penuhi. Baik, Bang Ramdan, kalau kita lihat ketika quick sampling itu dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei dan menempatkan pasangan Jokowi ini menduduki prioritas pertama, Foke langsung memberikan ucapan selamat, dan itu sebetulnya menunjukkan betapa Foke juga memiliki jiwa besar untuk mengatakan bahwa selamat kepada pasangan, kepada kompetitornya, dan bukankah itu perlu juga kita apresiasi? Justru saya melakukan apresiasi Bangga Jakarta, kaos yang saya pakai ini Bangga Jakarta. Selama seminggu kita melakukan kampanye Bangga Jakarta, kompatibel dengan statementnya Pak Fauzi Bowo ketika dia mau berhenti kemarin tanggal 7 Oktober, dia menyatakan bahwa kita harus bangga terhadap Jakarta yang pemilunya aman, lancar, kondusif, dan kemudian bahkan beliau tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan angka yang 7% ini bisa saja dia ke MK. Ya, karena tidak terlalu besar ya? Tidak terlalu besar, karena pintu masuknya bisa saja, misalnya dengan DPT. Kemarin kan DPT isunya kan sangat ramai sekali. Untuk masuk ke MK kan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait dengan DPT kan pada putaran pertama terlihat tampak begitu. Dan kemudian isu yang kedua ada terkait dengan misalkan ada joki yang disampaikan oleh teman-teman tim kampanye Fauzi Bowo, ada berapa joki di beberapa tempat oleh komunitas tertentu. Nah ini bisa menjadi pintu masuk. Tetapi ketika Pak Fauzi Bowo menyatakan mengucapkan selamat pada tanggal 20 September atau tanggal 20 September ketika penghitungan suara pada putaran kedua, dan kemudian tanggal 7 Oktober dia menyatakan kami bangga dengan hasil pemilihan dan tidak katakanlah pada warga Jakarta semua yang berkontribusi dalam pemilu kada DKI, kita harus mengucapkan bangga kepada Pak Fauzi Bowo, dan juga kita harus mengucapkan selamat jalan kepada beliau, dan kepada Pak Jokowi Ahok kita mengucapkan selamat datang dan welcome to Jakarta, pintu jendela dari Indonesia. Saya pikir ini pintu masuk yang bisa kemudian kalau kita semua mengawasi misi programnya Pak Jokowi Ahok selama setahun atau 5 tahun ke depan, saya lihat ada broken windows theory yang katakan ada broken windows Bang, banyak tempat-tempat yang bolong nih, kita awasi, kita jaga bareng.
ada maling yang masuk. Singkat saja Bang Ridwan. Iya, ini Ramdan nih bikin Fauzi nyesel kenapa gue nggak ngelapor ke MK ya. Jadi ini begini Ramdan, Anda jangan bicara begitu. Kemarin Anda bilang itu pelanggaran tidak masif. Sekarang itu padahal bisa dilaporkan ke MK. Kesian Fauzinya. Ya kan, biar aja dia pulang dari balai kota entar habis pelantikan dengan damai begitu. Baik, terima kasih Bang Ramdan, terima kasih Bang Ridwan. Bagaimanapun kita hargai apapun kemudian keputusan masyarakat DKI Jakarta yang sudah memberikan kepercayaan mereka untuk memilih pasangan Jokowi Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan yang dulu sudah mengawal DKI Jakarta kepada Bapak Fauzi Bowo. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Baik, terima kasih. Ya, dalam pemilu kada atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012 sampai dengan 2017, pasangan Bapak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama memenangkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, aplausnya yang meriah untuk Bapak Joko Widodo. Ya, masyarakat dan Pak Jokowi di dalam kampanyenya juga akan menyampaikan kaitannya dengan visi misinya dan beliau yakin untuk mewujudkan Jakarta yang baru, yaitu Jakarta yang lebih baik. Inilah sarana transportasi rel bus yang hanya terdapat di kota Surakarta. It's time to get back to nature. Cooking doesn't get any fresher than this. Hunger for the Wild, a new season, premieres Wednesday 17th October on the Asian Food Channel. Your #1 English movie destination is now better than ever. Spectacular.